Aku di mana ini? Ini bukan drama pendek yang aku tonton. Villa Gu Jingtian ini. Aku terlempar ke masa lalu. Terlempar ke masa lalu saja bisa terjadi padaku. Jangan-jangan aku jadi pemeran utama Meng Suye. Ah. Aku jadi pembantu keluarga Gu. Mengapa harus aku? Aku tidak terima, aku ingin terlempar lagi. Sistem. Immortal. Dewa yang maha pengasih dan penyayang, tolonglah, biarkan aku memilih sekali lagi. Mengapa? Mengapa orang lain jadi tokoh utama? Aku hanya kuli. Aku tidak mau. Cepat pergi. Selamat datang Tuan Muda. Kembali. Minum air. Suye. Hal kecil seperti ini biarkan pelayan yang lakukan. Setiap kali kamu sendiri yang menuangkan air untukku. Ini yang paling kamu suka. Minum air lemon. Aku yang buat sendiri. Rahasia. Aduh, air yang ditambah racun, pelan-pelan minum saja. Satu teguk langsung diam. Tidak sampai beberapa hari langsung masuk rumah sakit. Siapa? Siapa yang bicara? Ada apa Jingtian? Tidak ada yang bicara. Minum saja. Tidak. Apa aku harus ingatkan bos Gu yang bodoh ini? Kalau dia mati, siapa yang akan bayar gaji 50.000 sebulan dengan sifat Meng Suye yang kejam? Kalau si bodoh jatuh, kita semua selesai. Minum saja. Aduh. Cui Hua. Bos Gu. Itu maksudku pagi ini. Minum air lemon saat perut kosong tidak baik. Jadi aku akan menyiapkan air hangat untukmu. Diam saja apa? Airnya tumpah, cepat bersihkan. Aku akan buatkan yang baru. Tumpahnya pas. Harus buat lagi. Hatinya jahat. Itu adalah suara hati Cui Hua. Aku bisa mendengar suara hati Cui Hua. Apa maksudnya air dengan racun lambat? Apakah segelas air ini? Cui Hua. Cui Hua. Nama saya Cui Hua. Ya Tuhan, ya bumi. Siapa orang baik yang bernama Cui Hua? Entah mereka yang gila atau aku yang gila. Main-main denganku ya. Apa yang terjadi dengan Cui Hua hari ini? Sangat aneh. Jingtian datang. Cepat minum. Air ini akan pahit jika direndam terlalu lama. Tidak bisa minum. Tidak apa-apa, kamu sibuk saja. Sudah Suye, aku tidak haus. Cui Hua juga bermaksud baik. Meski tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tetap hati-hati. Si bodoh ini sudah minum racun selama berbulan-bulan. Jika minum 10 atau 8 kali lagi akan lumpuh. Pada saat itu,
sang wanita jahat akan bertindak pada keluarga Gu, Nona dan pangeran kedua. Sepertinya tidak lama lagi, keluarga Gu akan jatuh ke tangannya. Hitung waktunya, paling lama 1 bulan. Jika aku ingin mengubah nasib, waktunya harus cepat. Tidak. Sue bukan orang seperti itu. Dia tidak akan melakukan itu. Tapi Cui Hua tidak perlu berbohong. Dari penampilannya sepertinya dia tidak tahu. Aku bisa mendengar suara hatinya. Jingtian, bulan depan, kita akan mengadakan upacara pertunangan. Bisakah kamu berjanji padaku? Berikan aku pernikahan termewah. Pada saat itu aku ingin semua orang di Sucheng datang memberi selamat. Baik, pada saat itu pernikahan kita akan diadakan dengan baik. Aku sudah mengaturnya. Anak seorang sopir keluarga Gu, bagaimana kamu bisa begitu tega meminta banyak? Pesta pertunangan bukan pesta pernikahan, cukup diadakan biasa saja. 100 mobil Rolls-Royce dan hotel termewah di seluruh kota dan dipenuhi mawar merah dan perlu gaun high-end tercantik. Untuk kamu pamer, benar-benar menghambur-hamburkan barang. Jingtian, nanti. Aku mau 100 mobil Rolls-Royce menjemputku. Aku juga mau hotel termewah. 9 lantai semuanya aku sewa, dipenuhi mawar. Aku akan memakai gaun high-end tercantik. Berjalan keluar perlahan-lahan. Wah, pasti bikin orang terpesona. Janji ya? Baik. Hai. Ekspresi apa itu? Bukan. Kamu siapa namanya? Aku. Namaku Cui Hua. Cui Hua ya? Cepat rapikan barang-barangmu. Pergi dari sini. Nona Meng, tadi kamu salah paham. Aku tadi sedang melamun. Sudah bilang jangan panggil aku. Nyonya Gu, sudah berapa kali aku bilang. Aku adalah nyonya rumah ini. Basa-basi apa lagi? Belum tunangan lagi. Lagian kamu juga tidak membayar gajiku. Masih nyonya rumah. Dinasti Qing sudah runtuh 100 tahun lalu. Kunci rambut belum dipotong bersih. Jingtian, lihat dia. Lihat. Sudah. Jangan banyak bicara. Aku sangat lelah. Apa-apa besok saja. Bukan. Dia. Sekarang bahkan seorang pembantu bisa menggangguku. Saya tidak peduli. Hari ini kita berdua harus pergi. Kamu lihat sendiri saja. Pergi saja. Siapa yang menginginkannya? Cui Hua. Besok kamu tidak perlu bekerja di sini lagi. Saya kekurangan seorang sekretaris pribadi. Datanglah ke grup Gu sebelum jam 9 besok pagi. Ikuti saya mulai sekarang. Halo Jingtian. Apa kamu membantu dia atau membantu aku? Bukankah kamu bilang bahwa antara kamu dan dia harus ada yang pergi? Ternyata orang bodoh ini tidak terlihat begitu bodoh ya. Masih ada harapan untuk diselamatkan. Oh iya, gaji 50.000 ku. Gaji tetap sama. Apapun bisa dibicarakan besok. Bukan aku. Bisakah menyetir mobil? Antar aku ke grup Senmu. Bisa. Bos, kemampuan menyetir saya nomor 1. Tenang saja, bos. Bos Gu, bagaimana dengan Maybach MU? Xiao Wang, beri kamu 1 menit. Di bawah gedung perusahaan. Bukankah sudah kubilang hari ini butuh mobil? Mobilnya mana? Nyonya sudah membawa mobilmu. Nyonya bilang dia sudah memberitahumu. Meng Sue. Ya. Aku tahu. Alur cerita ini aku tahu. Meng Sue memelihara seorang pria muda di luaran. Ingin merasakan kemewahan mobil Subar. Meng Sue meminjamkan mobil milik Gusi bodoh besar untuk dikendarai oleh pria muda itu. Akhirnya mobil tersebut ditabrak oleh pria muda itu. Setelah Gusi bodoh tahu, dia pikir Meng Sue mengalami kecelakaan mobil dan memberinya uang penghibur sebesar 1 juta yuan. Benar-benar si bodoh terbesar di dunia semesta. Anjing penjilat. Xiao Wang periksa keberadaan Meng Sue. Kemana dia pergi? Apa yang dilakukan semua orang harus diberitahukan secara detail. Baik, Bos Gu.
Wah, kamu benar-benar menemukan orang yang tepat. Sudah dipanggil Meng Suye, Nyonya Gu. Dia orangmu atau orang Nyonya Gu? Belum jelas ya. Mustahil bisa mencarikanmu. IQ-nya. Gimana bisa jadi orang terkaya di Sucheng? Tunggu. Jangan pergi, sibuk sana. Kalau begitu saya pergi Bos Gu. Bos Gu, mobilmu tidak ada. Grup Senmu tidak jauh dari kita. Bagaimana kalau pakai mobilku? Ya, Baiklah, tunggu sebentar 2 menit. 20 menit pasti sampai. Dah. mobil listrik. Lalu, mau aku bawakan Rolls-Royce? Sungguh cepat. Pegang kuat. Ah. Aduh. Bos, kamu tidak apa-apa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa, kalian tidak apa-apa. Aku ada masalah, kamu tahu ini mobil apa? Apa? Lihat mobil ini mirip Maybach MU. Lucu sekali. Pria tampan bawa mobil bos nabrak bos. Kepala Bos Gu hijau semua. Ini tidak ada di cerita aslinya. Nonton aja. Ah, kalian sengaja nabrak ya? Apa? Ayo. Kamu tahu ini mobil apa? Ayo baca Maybach. Belum lagi plat nomor mobilku kamu lihat. Kamu mampu beli. Cepat bayar. 50.000. Kamu ngapain mukul orang? Kamu tahu nggak siapa yang ada di depanmu? 50.000 aja mau selesain. Kamu mikirnya terlalu gampang ya? Gua Ngasih tipu-tipu malah ngotot ya. 50.000 udah selesai aja. Gua nggak bakal nuntut kamu. Mobil gua ini, harganya minimal 100 lebih. Gua minta 50.000 aja udah cukup baik sama kamu. Kalau nggak gua tinggal telepon. Bikin kalian nggak bisa hidup di Sioux City. 50.000 yang kamu bilang, kami yang kasih ke kamu. Masa kami yang kasih ke kamu? Kamu otaknya ada masalah apa, ada gelembung ya? Bos Gu ini terlalu bodoh. Gua nggak bisa selesain kamu aja. Kamu kasih mobil gua ke siapa? Kasih waktu 10 menit buat selesain masalah ini. Mobil ini dapat dari mana? Mobil ini ya pastinya gua beli sendiri. Pyuken, kamu belum pernah lihat mobil keren kayak gini ya? Gua kasih tahu ya, gua minta 50.000 aja udah cukup baik sama kamu. Mobil ini, kalau dibawa ke 4S minimal harganya 100.000. Tanya terakhir kali. Mobil ini dapat dari mana? Kalau kamu nggak bilang, seumur hidup nggak bakal bisa ngomong lagi. Waduh, kamu keren banget. Halo. Nggak punya mobil juga enak kok. Ah. Bukan gua lagi di luar kota. Gua balik paling cepet 3 jam. Kamu harus sekarang. Ya udah, oke. Gua langsung balik kasih ke kamu. Jangan marah ya sayang. Muah, bye. Aduh, Meng Suye kok suka yang kayak gini? Ini susah buat ditelan. Kalian beruntung. Pacar gua butuh mobilnya. 30.000 aja. Kalian berdua patungan. Cepetan kasih ke gua. Udahlah. Cepetan. Bos Gu, mending aku laporkan polisi aja deh. Ini jelas-jelas sengaja. Kamu kan bos besar. Dipalak sama orang bodoh. Kita lagi buru-buru. Samson Group masih nunggu kita. Lihat kita sekarang gini. Masih bisa pergi gak? Aku udah minta Samson buat ganti jadwal.
Terus kita sekarang gimana? Gak bisa laporkan polisi. Kalau aku muncul di publik dalam keadaan begini, bisa pengaruhin saham perusahaan. Halo? Liu Cheng bawa mobilku kemana? Cepetan bawa balik. Jangan bohong ya. Mobilnya nabrak. Kirim lokasinya ke aku. Aku kasih tahu ya. Cepetan selesain. Terus buruan bawa mobilnya balik. Jangan sampai aku datang. Aku gak bakal maafin kamu. Main pura-pura. Oke. Tunggu ya, aku buruan datang. Kalian mau ganti rugi atau enggak? Cui Hua, kamu gila ya? Bos gue, aku gak mau kamu terluka lagi. Gaji 50.000 aja ngapain mati-matian? Jangan-jangan kamu suka sama aku? Bos gue tadi keren kan? Jangan lupa naikin gaji aku. Ah, Gitu aja bisa ngedeketin cewek. Lebih jago dari aku. Cepetan ganti uang. Gak ganti uang, aku mau benerin mobil di mana? Kalau gak buruan benerin mobil, gimana mau ngembaliin mobilnya? Suking datang ke Jalan Sucheng. Lokasinya aku kirim. Nabrak mobilku. Malah mukulin aku. Sekarang minta kita ganti uang. Hah, lucu banget. Sudah dikasih kesempatan malah gak dihargai. Bro, nyetir mobilmu. Masih mampu beli Maybach enggak? Kamu gila, mimpi belum bangun. kamu ini. Sudahlah, kita tunggu aja lihat pertunjukannya. Gimana ini? Kemari aku lihat nggak apa-apakan. Kamu babi ya? Nyetir mobil kok bisa nabrak orang? Kamu tahu nggak ganggu urusanku berapa banyak? Mereka yang sengaja nabrak. Bos gu. Pacarmu lagi mesra-mesraan sama orang lain. Lihat. Aduh, Ayo aku temenin kamu lihat. Siapa sih yang nggak tahu diri sengaja nabrak? Aku bakal bikin dia mati. Meng Shuye. Mau bikin aku mati. Meng Shuye. Mau bikin aku mati. Jingtian. Kok naik motor listrik? Kamu nggak apa-apakan? Gak merasa perlu jelasin diri. datang. Wah, seru nih. Ternyata langsung lihat lebih seru daripada di drama. Aku ya haha. Dia adikku. Aku pinjemin mobilnya sehari. Aku udah bilang sama sekretaris Wang. Gak nyangka nabraknya kamu. Adikmu manggil kamu sayang. Kamu pikir aku buta atau bodoh? Atau aku panggil orang buat tanya? Suye kenapa sama orang kampung ini? Sujud minta maaf. Meng Suye berani mukul aku. Suruh sujud minta maaf, denger nggak? Kamu tahu nggak siapa dia? Cepetan. Sudahlah, aku nggak mau lihat akting jelek kalian di sini. Fang Qing datang. Ada apa bilang sama dia? Fang Qing. Itu bodyguard nomor 1 keluargaku. Dia itu orang yang kejam. Kenapa kamu? Bos. Ini urusanmu, tangani sesuai aturan. Ya.
Hem. Bos Gu. Antar aku ke rumah sakit. Cui Hua. Aku kenapa ya? Bisa minta tolong sesuatu. Jangan panggil aku Cui Hua lagi. Aku punya nama, Qian Dai. Gak bagus gak sebagus Cui Hua. Keracunanlah kamu. Racunnya udah masuk ke organ dalam. Dokter bilang kalau telat sedikit, kamu bakal duduk di kursi roda seumur hidup. Gimana bisa aku keracunan? Apa yang Cui Hua bilang benar semua. Meng Sue yang mau celakain aku. Dia berani ya? Gak mungkin. Ini bukan rumah sakit milik Gu. Kamu bawa aku kemana? Mas, kamu gak ada masalah kan? Coba pikir. Siapa lagi yang mau meracuni kamu? Kenapa setiap bulan kamu cek di rumah sakit sendiri? Gak ada yang ketahuan. Rumah sakit milik Gu. Ada yang mainin juga. Ya. Itu Meng Sue yang selingkuhin kamu. Meng si cantik. Sama sekretaris Wang juga gak baik. Cui Hua. Gimana kamu tahu semua ini? Aku tahu aja. Jangan tanya gimana aku tahu. Pokoknya aku gak bakal kasih tahu. Penulisnya bego. Cui Hua. Apapun itu. Terima kasih. Terima kasih doang. Gaji naik 50.000. Bos dermawan. Oh iya. Bagaimana dengan Meng Sue itu? Kalian akan bertunangan bulan depan. Banyak hal yang terjadi. Membuatku harus meninjau kembali Meng Sue. Tunda acara pertunangan. Tapi aku belum bisa langsung berkonfrontasi dengannya sekarang. Aku harus terus menenangkannya. Menunggu dia menunjukkan lebih banyak kesalahan, lalu menangkapnya beserta orang-orangnya sekaligus. Hem. Oh iya bos. Gaji saya kecil. Tidak punya sanak saudara. Sungguh tidak punya tempat tinggal. Bisakah saya terus tinggal di villa besar Anda? Hahaha. Tentu saja. Kamar di lantai 3 bisa kamu pilih sesuka hati. Saya akan menyuruh orang membersihkannya dulu. Tidak. Saya sudah nyaman tinggal di kamar pembantu itu. Kalau tidak ada hal lain saya pergi dulu ya. Oh iya, dokter bilang racunmu sudah stabil. Setiap bulan datang ke rumah sakit untuk membersihkannya. Sudah cukup. Tidak apa-apa, bye. Bilang saja, apakah benar Cui Hua yang menyuruhmu mencuri kalungku? Bukan. Bukan istri saya. Saya sama sekali tidak menyentuh kalungmu. Saya ingat hari ini, Anda yang membersihkan kamar saya. Kenapa begitu Anda keluar kalung saya langsung hilang? Saya bilang ya, kalung saya itu harganya 200.000. Kalau tidak saya laporkan polisi sekarang. Biarkan Anda masuk penjara Agustus 10 tahun. Jangan pukul lagi Nyonya. Nanti bisa mati orang. Xiaoli biasanya baik. Saya rasa dia tidak akan mencuri kalungmu. Nyonya coba cari lagi. Jangan-jangan ditaruh di tempat lain. Pergi sana. Kamu tidak berhak bicara di sini. Saya bilang dia yang mencuri. Ya dia yang mencuri. Xiaoli, saya tanya kamu, untuk terakhir kalinya. Apakah ini perintah dari Cui Hua untuk mencuri kalung saya? Dia cemburu pada saya. Ingin menggantikan saya sebagai nyonya muda keluarga Gu. Jadi, dia menyuruhmu mencuri kalung saya. Setelah itu, dia akan memberimu imbalan. Xiaoli,
Kamu hanya perlu memberitahu saya bahwa ini perintah dari Cui Hua yang menyuruhmu melakukannya. Maka saya akan melepaskanmu. Saya tidak akan menuntutmu. Saya hanya akan membuatnya masuk penjara. Bagaimana? Nyonya, hari ini meskipun Anda membunuh saya tidak akan memfitnahnya. Dan saya benar-benar tidak mengambil kalung Anda. Anda bilang kalung Anda hilang. Itu hanya klaim sepihak Anda. Bagus. Cui Hua tidak mendengarkan saya. Dan kalian juga melakukan hal yang sama. Kalau begitu, saya hanya bisa terus memukulmu. Anda yang lakukan. Saya tidak bilang berhenti. Jangan berhenti. Pukul sampai dia mengaku. Ayo lakukan. Hentikan. Xiao Meng, kamu gila apa? Kamu memukul orang seperti ini bisa membunuhnya. Xiao Wang, cepat bawa Xiao Li ke rumah sakit. Berhenti. Cui Hua, sekarang kamu sudah pintar. Bagaimana? Kamu menyuruh Xiao Li mencuri kalung saya. Ketahuan oleh saya. Jadi sekarang ingin membawanya pergi. Menghancurkan bukti. Saya bilang, apakah otakmu ini waktu kecil benar-benar pernah terjepit pintu? Kalau kamu bilang Xiao Li yang mencuri berarti dia yang mencuri. Lagi pula meskipun Xiao Li benar-benar melakukan sesuatu, kamu juga tidak bisa begitu saja memukul orang. Apakah kamu tidak punya sedikit pun pengetahuan hukum? Aku lupa kamu tidak lulus SMA. Mungkin benar-benar tidak punya pengetahuan dasar. Xiao Wang, cepat bawa Xiao Li ke rumah sakit. Semua konsekuensinya akan aku tanggung. Berhenti, jangan pergi. Xiao Meng, kamu juga jangan di sini main trik jebakan rendahan denganku. Di villa keluarga Gu ini ada banyak sekali kamera pengawas besar dan kecil. Sebagai Nyonya Gu, kamu mungkin tidak tahu. Tapi aku tahu dengan sangat jelas. Kalau kamu benar-benar ingin main-main, setidaknya atur dulu semua kamera pengawas ini kan. Kalau polisi datang, siapa yang akan masuk penjara beberapa tahun entahlah. Hamba rendahan sepertimu. Berani memukulku? Masih bicara soal hamba atau tuan di sini. Kamu benar-benar tidak tahu siapa bosnya. Siapa kamu itu sebenarnya? Anak supir Nyonya Tua Gu. Setelah Nyonya Tua Gu meninggal, Bos Gu mengingat hubungan lama, membiarkanmu tinggal di sini. Lalu kamu malah memanfaatkan kesempatan untuk merayunya, membuatnya menuruti semua perintahmu. Pada akhirnya, bukankah kamu juga termasuk dalam apa yang kamu sebut hamba itu? Cui Hua, jangan kira karena Jintian kasihan padamu, menyuruhmu tinggal di sisinya. Kamu sudah menjadi miliknya. Hatinya hanya ada aku. Kamu hanyalah sebuah alat yang bisa diganti seenaknya. Lagi pula hari ini, kamu juga sudah melihat semuanya. Aku memelihara pria muda, kenapa? Aku meminjamkan mobil kepada orang lain, kenapa? Bukankah dia tetap tidak melakukan apa-apa padaku? Kamu ini benar-benar ada masalah. Kamu pikir Bos Gu akan memanjakanmu seperti dulu? Apa yang terjadi dengan wajah kecilmu sekarang? Kamu tidak sadar sendiri, masih hidup. Masih mau mengadakan pesta pertunangan. Kalau tidak berhati-hati, berusaha keras untuk menjebak. Kamu tidak takut mati ya? Xiao Li, hari ini, aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat padamu. Ngomong-ngomong, aku kasih tahu satu hal lagi. Jangan buang-buang waktu meracuni lagi. Bos Gu hari ini pergi ke rumah sakit. Semuanya ketahuan. Apa? Hei Dr. Zhao. Jingtian hari ini pergi ke rumah sakitmu. Oke. Kalau ada apa-apa kabari aku ya. Ayah, gimana nih? Kalau begini terus, aku akan diusir dari keluarga Gu oleh Gu Jingtian. Lupakan semua rencana kita. Lau Meng, kamu bilang gimana sekarang? Anakku, jangan panik. Kita sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Menempatkan begitu banyak orang. Tidak semudah itu untuk lepas. Ayo. Aku begini. Hahaha. Kak, Sudah pulang. Kak Turki seru banget. Aku dan Kian-Kian. Bos Gu, ini rencana proyek jalan komersial kali ini. Kak, ini siapa? Bukan anak kedua keluarga Gu ini. Kayaknya lebih ganteng aslinya. Sebenarnya sama seperti kakaknya, juga gampang jatuh cinta. Kelilingi wanita terus.
Sekretaris baru saya, Niu Cui Hua. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Xiaoqin? Katakanlah. Kak, aku dan Kian-Kian kembali kali ini untuk melangsungkan pernikahan kami. Tempatnya di Hotel House. Bersamaan dengan pesta pertunanganmu. Nanti kita akan menggemparkan Salura Sioux City. HMPH. Kamu belum tahu wajah asli Shen Qian ya? Dia lebih jahat daripada Meng Suye. Dia akhirnya bergabung dengan Meng Suye dan bersama-sama menghancurkan keluarga Gu. Oh ya, putri keluarga Gu Xingruo dibunuh olehnya. Xiaoqin. Pesta pertunangan saya dan Suye ditunda. Kali ini fokus saja untukmu. Ah, kenapa? Tidak perlu kamu tanya. Oh ya Xiaoqin, aku belum pernah bertemu Shen Qian. Kalau ada waktu bawa dia makan bersama. Kenalan. Baiklah, sebelumnya kamu selalu sibuk. Kenapa tiba-tiba ingin bertemu dia? Aku akan tanya dia. Jingtian. Jingtian, aku punya kabar baik untukmu. Kamu hamil. Aku bilang akhir-akhir ini, kenapa selalu mual dan tidak nafsu makan? Aku periksa ke rumah sakit. Lihat sudah sebulan. Bagaimana senang? Bos Gu, kamu yakin ini anakmu? Ah, jangan-jangan itu orang yang waktu itu yang nyetir Maybach MU. Diamlah kamu. Aku sudah bilang itu adikku. Aku hanya punya Jingtian satu-satunya. Bos Gu akan jadi ayah. Cewek itu bolak-balik, cuma pakai trik-trik rendahan. Entah Bos Gu bisa tahu tidak? Tidak. Aku ingat ini Meng Suye, bukannya dia mandul ya? Katanya dulu dia terlalu hura-hura, sering keguguran, jadi susah hamil. Makanya dia berusaha keras menjatuhkan Gu Jingtian biar bisa naik jabatan. Kalau begitu, gimana sih bisa keluar surat kehamilan itu? Jingtian, jangan-jangan kamu juga nggak percaya sama aku. Kalau kamu nggak percaya, yuk kita tes DNA aja. Cuma aku nggak tahu anaknya belum terbentuk sempurna. Jangan-jangan tes DNA ngaruh ke dia. Percaya. Aku percaya. Suye. Aku masih ada kerjaan nih, kamunya pulang dulu aja. Kalau gitu acara tunangan kita gimana? Aku udah ngundang banyak teman dan keluarga. Nanti aja setelah anaknya lahir. Ya udah deh. Mbak. Mas, aku udah ngomong sama Kian-Kian. Kita ngobrol berdua aja ya. Kamunya pulang dulu istirahat yang cukup. Aku tunggu ya. Cui Hua. Ada. Bos Gu, ada perintah apa? Coba periksa di rumah sakit Gu. Untuk periksa apa kamu pasti tahu. Aku. Bos Gu. Ini bahaya loh. Kalau urusannya beres, aku bayar kamu 1 juta. Pasti selesai. Ingat rahasia ya. Oke. Enak ya kerja dibayar tapi santai. Siapa yang mau periksa mata-mata di rumah sakit? Aku kan cewek lemah. Ngerjain hal berbahaya gitu. Bukannya kayak domba masuk kandang serigala. Semuanya harus pakai otak. Lagian, mata-mata di rumah sakit udah dikasih tahu sama penulis naskah. Yang keluar cuma Dokter Zhao. Sama perawat cewek yang Marga Zhang. Dari grup Gu ada sekretaris Wang. Sudah disingkirkan. Di bagian penjualan properti ada siapa ya? Oh, Meng Suyao. Juga Marga Meng.
Jangan-jangan ada hubungan keluarga sama Meng Suye. Ah sudahlah, sekalian aja disingkirin semua. Nanti beberapa hari lagi kasih daftarnya ke Gu Jingtian. Terlalu cepat dia pasti nggak percaya. Ah aku lanjut. Lanjut aku mau Vivek Kill. Mas, kamu kenapa sih hari ini? Terus-terusan menekan. Apa kamu ada masalah sama Kian Kian? Xiaoqin. Shen Qian itu bukan orang baik. Dengerin Mas, putusin aja sama dia. Mas bakal carikan yang lebih baik buat kamu. Mas, kamu gila ya? Aku sama Kian Kian udah lebih dari setahun. Mau nikah. Sekarang kamu bilang gini. Mas, dari kecil. Setiap kata-katamu selalu aku dengerin. Tapi kali ini menyangkut urusan seumur hidupku. Nggak bisa dengerin Mas. Kamu cuma ketemu dia sekali udah ngasih penilaian gitu. Sama sekali nggak bisa meyakinkanku. Perkawinanku sama Kian Kian bakal tetap jalan. Semuanya bakal aku atur. Nggak usah repot-repot. Xiaoqin. Vivek Killku. Halo bos, lagi cek nih. Lagi cek. Apa? Di tepi danau Xingyue. Sekarang pergi. Sekarang juga pergi. Siapa suruh kamu bosku? Aku nggak naik motor listrik. Aku naik taksi. Ongkos taksi. Jangan lupa ganti ya. Udah pulang kerja. Ini bapak hidup ya. Bosku, kamu panggil aku ke sini. Ada masalah apa ya? Cui Hua. Apakah semua perasaan di hadapan kepentingan jadi rapuh? Semua orang di sekitarku sepertinya memakai topeng di hadapanku. Kenyataan adalah kebalikannya. Nggak kok bosku, dunia ini nggak cuma hitam putih. Lihat aku pakai baju hitam hari ini, celana hitam, sepatu putih. Apa aku cuma punya hitam putih? Nggak ada warna lain. Tapi lidahku merah muda. Haha. Jadi jangan lihat permukaan, lalu simpulkan seluruh dunia. Kamu orang terkaya di Susiti, putra tertua keluarga Gu. Sejak kecil semua orang mengelilingimu. Nggak ada yang berani melawanmu. Akan merasa semua orang butuh kamu. Tapi, di dunia ini ada banyak orang yang mencintaimu. Seperti kakak adikmu. Nyonya Gu, mereka orang-orang yang baik. Mereka adalah warna dunia ini. Jangan karena lihat keburukan beberapa orang, lalu menyangkal kebaikan orang lain. Soalnya dunia ini ada siang, ada malam. Ada baik, ada jahat. Meng Suye, Shen Qian orang jahat seperti mereka. Nggak mewakili seluruh dunia. Nggak bisa karena mereka lalu menyangkal semua orang di dunia. Cui Hua. Kok dulu aku nggak sadar? Kamu sebenarnya cukup lucu. Ngapain kamu? Aku kasih tahu ya. Kita cuma hubungan kerja. Jangan coba-coba bohongin aku. Lalu nggak bayar gajiku dan bonus 1 juta mana. Meskipun aku sangat mencintai uang. Tetapi aku pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Hal apa? Hal itu. Cui Hua, kamu bodoh ya? Kamu membantuku mendapatkan. Bukankah kamu adalah istri muda keluarga Gu? Kamu masih peduli dengan 1-2 juta itu. Nanti kamu akan menjadi istri orang terkaya di Suzhou. Ada uang yang tidak akan habis seumur hidup. Banyak 1 juta. Banyak sekali. Itu juga tidak apa-apa. Tapi itu juga tidak bisa. Tidak bisa. Cui Hua, terima kasih.
Funking ini adalah daftar mata-mata yang ditemukan Cui Hua. Kamu yang urus. Bos Cui Hua ini. Tenang orang kita. Aku tahu. Baru saja dari Siang Shell, mereka menelepon bilang gaunnya sudah sampai. Minta Anda membawa istri untuk mencoba. Bagaimana mau dibatalkan? Mengapa harus dibatalkan? Bukankah pernikahanmu dengan Meng Sui tidak jadi diadakan? Kamu temani aku. Ya aku. Kakak kamu tidak salah ya. Aku yang mencoba. Postur tubuhku jauh lebih baik daripada Meng Sui. Kalau aku coba ukurannya juga tidak pas. Sesuai ukuranmu. Jangan banyak bicara ayo. Cui Hua, coba saja. Anda ikut saya. Tuanku istri sudah selesai berganti. Anda ikut saya silakan ini. Nyonya, baju ini sepertinya dibuat khusus untuk Anda. Sangat cocok. Benar Nyonya, postur tubuh Anda sangat bagus. Gaun ini sangat cocok dengan Anda. Jingtian, lihat aku pakai baju ini cantik tidak? Cantik. Sangat cantik. Bosku, kami masih punya satu set. Setelan pria yang cocok dengan gaun itu. Anda mau lihat tidak? Oh baik-baik. Kalau begitu ikut saya. Sepupu di atas sudah mencabut tugas saya, meskipun belum ada pemberitahuan untuk pergi. Tapi saya merasa sebentar lagi. Cepat bantu saya bicara dengan kakak ipar. Sudah. Mungkin hanya penyesuaian bisnis normal. Jangan dipikirkan. Nanti saya tanyakan. Ah, bukan siapa yang menyuruh kamu pakai baju saya. Anda tahu gaun ini mahal berapa? Anda bangun cepat lepas. Apa? Tolong jeng, tamu penting kami. Lagi begitu saya panggil satpam. Mata anjingmu buta ya? Anda tahu siapa yang berdiri di depan Anda? Istri Direktur Grup Gugu Jingtian. Anda tidak hanya membantu orang luar, tapi juga memberikan baju istri bos Gu kepada orang lain. Nyonya Gu cukup. Anda sudah cukup ribut. Anda marah begitu. Tidak takut mengganggu janin di perut Anda. Dan Anda mau tidak mau pikirkan otak baru Anda. Kenapa saya ada di sini? Ah. Cui Hua. Anda biasanya rebut-rebut. Pria saja sudah cukup. Sekarang baju saya juga mau rebut. Gu Jingtian. Ah, bos Gu. Sepupu saya duluan pergi. Meng Sui. Jingtian. Anda baik-baik saja. Saya ada masalah, lihat. Dipegang saya. Kenapa? Maaf. Kenapa? Kenapa dia? Saya bilang maaf. Maaf? Keras-keras. Maaf? Sudah cukup. Sudah selesai, biar aku lihat. Keluarga kayak itu rumit ya. Kamu baik-baik saja.
2 lawan 1. Jangan sampai aku menangkapmu sendirian. Tunggu saja. Nyonya, biar aku memperbaiki riasanmu lagi. Baik, terima kasih. Tolong periksa lagi gaunku, apakah ada yang robek? Ya, di sini. Xiao Wang buang barang-barang Meng Sui. Ya Meng Sui. Ganti kunci kode elektronik kirimkan padaku. Kalau dia datang lagi ke rumah langsung usir. Ini bajuku. Kalian mau apa? Nona Meng, rumah ini tidak menyambutmu. Silakan pergi. Omong kosong apa ini? Gila ya? Kamu belum cukup dipukul ya? Ah. Nona Meng, kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Kalau kamu masih berulah di keluargaku, aku akan panggil satpam. Nona Meng, manusia berbuat Tuhan melihat. Banyak berbuat jahat akan mendapat balasan. Dari mana datang, kembalilah ke sana. Hah, sampah? Ini mana bisa dibandingkan dengan kakak Cui Hua? Ah. Pergi, terima akibatnya, pergi. Lau Meng. Lihat ide hahat apa yang kamu kirakan. Aku sudah diusir dari keluargaku. Kita sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Menempatkan orang di perusahaanku. Semua orang kita di sana sudah dicabut dalam 1 hari. Masalahnya di mana ya? Cui Hua ini sebenarnya siapa? Aduh, dia cuma pembantu. Dia punya latar belakang apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin cuma pembantu. Setiap kejadian ada bayangannya. Bisa dibilang dia sendirian yang mengatur semuanya. Mengacaukan semua rencana kita. Cui Hua ini harus disingkirkan. Kalau tidak semua upaya kita sia-sia. Nah, kamu masih punya berapa tabungan? Gu Jingtian sudah memblokir semua kartu saya. Sekarang tinggal 2 juta. Cukup. 2 juta. Kirim dia ke liang kubur. Ayah? Maksudmu bukan? Semua orang di daftar sudah ditangani. Bos, tidak ada yang terlewat. Cui Hua hari ini tidak masuk kerja. Tidak. Hei Xiao Wang. Cui Hua ada di rumah. Jam 8 pagi sudah pergi. Oke, saya tahu. Fang Qing, lacak ponsel Cui Hua untukku. Oke, bos. Kakak, bukannya majikan ini mau yang mati. Kita bunuh saja dia dan buang ke sungai. Ngapain repot-repot mengikatnya? Adik kecil. Pokoknya kamu juga akan mati. Kakak sudah lama tidak bersenang-senang. Bagaimana biar kakak bersenang-senang dulu? Bos ada di pabrik tua. Ngapain ke pabrik tua? Ada yang tidak beres. Buruan ikut aku. Berani-beraninya kamu. Semakin kamu bergerak semakin senang saudaraku. Hehe, pasti dong. Haha, aku kasih tahu. Hari ini apapun yang terjadi, kakak akan menyelesaikanmu. Hahaha. Ayo cium kakak 2 kali. Masih berani bergerak ya? Nah, sekarang senangkan. Hahaha. Masih berani melawan. Apakah kamu mau sama aku? Kamu. Cui Hua.
Tahukah kamu saat itu? Aku sangat takut kalau aku mati, tapi aku lebih takut kalau aku tidak bisa melihatmu lagi. Cui Hua. Kamu menyinggung siapa sih? Tahukah kamu, kalau kita terlambat beberapa menit lagi, kamu sudah tidak ada. Gak apa-apa kan lukamu? Gak apa-apa, aku cuma bercanda. Aku bisa menyinggung siapa lagi? Kamu pikir-pikir deh siapa yang kamu singgung. Meng Suye belum secerdas itu. Mungkin itu ulah ayahnya. Sungguh menyebalkan. Fang Qing. Mengerti. Ya, Ada masalah lain. bos, hari ini adalah pesta pernikahan anak kedua. Gu Xiaoqin menikah hari ini. Ada apa? Lalu Nona Besar Gu Xingruo, apakah hari ini akan pulang ke negara? Nona Cui Hua. Nona besar memang akan pulang hari ini. Awalnya aku yang ditugaskan menjemput. Tapi ada masalah mendadak. Nona besar mungkin sudah pergi ke hotel house untuk menemui anak kedua. Cepat pergi. Selamatkan Bu Ruoxing. Cepat itu Shen Qian. Cepat pergi, cepat-cepat. Kak, akhirnya kita bertemu. Sudah hampir 5 tahun kita tidak bertemu. Ya, keluarga Gu akhirnya punya generasi ketiga. Orang tua di surga pasti sangat senang. Kamu dan Jingtian harus segera. Warisan keluarga kita adalah hal besar. Kian-kian ada masalah besar. Baru saja, Gu Xiaoqin masuk ke hotel dengan seorang wanita hamil yang cantik. Mereka sangat mesra. Mungkin saja, Xiaoqinmu selingkuh dan membuat wanita itu hamil. Aku kirim videonya ke kamu. Apa? Kamu ikuti mereka terus. Harus membunuhnya. Xiaoqin mungkin berselingkuh. Wanita simpanan itu ada di hotel ini. Ayo ikut aku tangkap basah. Kakakmu belum datang ya? Kakaknya agak sibuk. Dia pasti akan datang. Kak, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Saat pernikahan berlangsung, jangan lupa naik panggung dan beri pidato. Tidak masalah. Aku sudah menyiapkan banyak hadiah untuk adik iparku. Sebentar lagi waktunya. Kamu telepon aku dulu saja. Tanpa terasa, adik sudah berkeluarga. Wanita. Kamu berani selingkuh di depan mataku. Anak dalam kandunganmu ini bukan anak Xiaoqin kan? Kamu pikir hamil bisa langsung naik pangkat? Wanita. Kian-kian lihat. Wanita, berani mencampuri pernikahan orang. Kamu pantas mati, hajar dia. Berhenti, berhenti. Kamu Shen Qian. Kamu tahu juga identitasku. Sepertinya kamu banyak belajar diam-diam ya. Aku kakaknya Gu Xiaoqin. Kakaknya Xiaoqin. Aku sudah lama bersama Xiaoqin. Tidak pernah dengar dia punya kakak. Kamu wanita simpanan, berani-berani mengaku kakaknya Xiaoqin. Menipuku. Hajar sampai mati. Jangan pukul lagi. Berhenti. Aku sedang hamil. Kalian tidak boleh begini. Kalau Xiaoqin tahu, dia tidak akan membiarkan kalian. Kian-kian sebentar lagi waktunya. Kita harus ke ruang pesta. Bagaimana dengan wanita simpanan ini? Seret dia ke ruang pesta. Biarkan semua orang lihat wanita ini. Biarkan dia menggoda suamiku.
Lepaskan aku, lepaskan aku. Kian-kian ini apa yang terjadi? Kamu ngapain sih? Emma ini selingkuhan Gu Shaoqin. Sudah lama dirawat Gu Shaoqin di hotel. Kita baru saja menangkapnya. Apa selingkuhan Shaoqin? Berani sekali ya. Kayaknya sudah punya anak ya. Aku bukan selingkuhan. Aku punya Shaoqin. Selingkuhan ini kok bisa sampai ke acara pernikahan orang? Anakku? Kalian pembunuh. Aku mohon tolong telepon 120. Kian-kian ini dari kamar selingkuhan ini. Kayaknya hadiah dari Gu Shaoqin. Villa 4 lantai di Tangchen Yipin. Ya ampun, villa tunggal di Tangchen Yipin. Yang termurah harganya lebih dari 100 juta. Gu Shaoqin benar-benar memanjakan selingkuhannya. Ada juga kunci mobil Bentley. Putri. Gu Shaoqin, kayaknya belum pernah beli hadiah semahal ini untukmu. Wanita. Kamu pikir hamil bisa jadi Nyonya Gu? Ku beritahu. Posisi ini hanya milikku. Matilah kau. Wanita. Shen Qian, kalau kakakku ada apa-apa, aku akan bikin seluruh keluarga Shen ikut mati. Tidak baik. Gu Jingtian datang bawa orang. Gimana nih? Putri pemimpin keluarga Gu datang. Dia pasti datang untuk pernikahanmu dengan Shaoqin. Masalah selingkuhan jangan dulu disebar. Kita harus kuasai keluarga Gu dulu. Setelah kamu jadi Nyonya Gu baru urus Shaoqin. Hari ini nikah dulu. Orang, tarik wanita ini ke bawah meja. Jangan sampai kotor mata kakak. Kakak Anda datang. Bos Gu, halo. Saya Ibu Kian-kian. Mas lagi cari apa sih? Aneh, kakak tidak ada di sini. Apa ini kok ada darah? Oh itu. Barusan tak sengaja pecahkan sebotol anggur merah. Kami belum sempat membereskannya. Bos Gu, jangan terlalu memperhatikan detail kecil ini. Mas, bukannya kamu datang untuk menghadiri pernikahan saya dan Shaoqin ya? Kenapa terus-terusan marah-marah? Orang yang tidak tahu bisa mengira kamu datang untuk menculik pengantin. Haha. Tanya sekali lagi. Kamu sembunyikan kakak saya di mana? Fang Qing. Jangan-jangan benar putri keluarga Gu. Cari. Kak, bos kakak ada di sini. Cepat bawa ke rumah sakit. Blokir tempat ini, jangan ada yang pergi. Shaoqin, saya kasih kamu 5 menit. Segera ke tempat pernikahan. Villa yang kakak saya berikan padamu. Di sertifikat propertinya, tertera nama Shen Qian saja, Butaya. Mama, bukannya kamu bilang ini Shaoqin yang kasih ke wanita itu? Mas, pasti ada kesalahpahaman. Kalau tidak saya.
Bos Gu, jangan pukul anak saya. Semua ini salah saya. Ini pasti salah paham. Bos Gu, aduh, salah paham. Kakak saya hamil di usia tua. Susah payah punya keturunan. Kalian pukul sampai keguguran. Juga salah paham. Saya Gu Jingtian. Hari ini saya tegaskan. Siapapun yang pernah menyakiti kakak saya tidak akan memaafkan. Hahaha. Bosku. Lihatlah, hari ini adalah hari pernikahan putra kedua keluarga Gu. Kenapa harus membuatnya begitu buruk? Menurutmu pernikahan masih bisa berlangsung normal? Kak. Saya sudah tahu kejadiannya. Bagaimana kabar kakak? Berlutut. Keguguran nyawanya dalam bahaya. Semuanya salah saya, semuanya salah saya. Saya tidak mendengarkan kata-kata kakak. Saya yang bersikeras menikahi Shen Qian. Kamu sudah tahu kejadiannya. Ini saya serahkan padamu. Shen Qian. Kenapa tidak menelepon saya untuk mengonfirmasi? Xiaoqin. Saya terlalu mencintaimu. Saya terlalu takut kehilanganmu. Jadi saya salah paham pada kakak. Saya juga tidak. Itu kakak saya. Putri keluarga Gu yang membesarkan saya dan kakak saya. Kamu berani, kamu berani. Siapa lagi yang terlibat? Berdiri sekarang. Semua keluarga Shen dipukul, dan 2 bridesmaid. Mereka bersama-sama menyeret putri ke sini, menyeret putri ke dalam meja dan menyembunyikannya. Yang lain tidak terlibat. Saya umumkan pernikahan keluarga Gu dibatalkan. Keluarga Shen dan keluarga Gu tidak ada hubungan lagi. Keluarga Shen hancur. Keluarga Shen yang bodoh itu. Kekayaan yang sudah di tangan hilang begitu saja. Semua pergi-pergi. Ah, Kakak Ruosing. Orang-orang jahat itu sudah mendapatkan hukuman yang pantas. Semuanya salah saya jika saya memberitahu Jingtian lebih awal. Semua ini tidak akan terjadi. Kak. Orang-orang jahat itu sudah ditangani. Kakak sudah baik-baik saja. Asalkan kamu baik-baik saja. Itu kesalahan Xiaoqin. Kakak sudah mengingatkan saya jangan katakan lagi. Sudah berlalu. Xiaoqin setelah kejadian ini juga sudah lebih dewasa. Kita semua harus melihat ke depan. Kakak. Dia masih belum bisa move on ya. Aku percaya sama dia. Dia jauh lebih kuat daripada aku dan Xiaoqin. Kalau ayah dan anaknya Meng Suye gimana? Fang Qing udah bersihin itu semua. Berarti, sekarang semua masalah udah selesai dong. Nah itu tanya aja sama kamu. Masih ada krisis lain nggak? Kenapa tanya aku? Aku kan bukan penulis naskah. Gu si bodoh, aku cinta kamu. Cui Hua, aku juga cinta kamu. Jingtian. Aku kasih tahu rahasia nih apa. Sebenarnya aku bisa dengar isi hati kamu apa. Aku juga mau kasih tahu rahasia. Katakan. Sebenarnya aku juga bisa dengar isi hati kamu. Haha, aku tahu kok. Sejak kapan kamu tahu? Tebak aja.